Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa malam hari ini tanggal 22 Oktober 2024, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang begitu baik. Dia sangat cinta kita. Terbukti nyata kita dipelihara sampai saat ini. Kita senantiasa di dalam pembelian ajaib dari Tuhan, membawa kita makin setia sama Tuhan. Cinta Yesus tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Cintanya Yesus amat besar. Dia tidak pernah berubah. Tapi seringkali kita inkonsisten. Untuk itu kita perlu diisi selalu dengan firman Tuhan, supaya kita mendapat kekuatan dari Tuhan, supaya senantiasa kita mau setia taat kepada firman Tuhan. Apalagi Bapak yang kita cari di dunia ini tidak ada. Kenikmatan dunia semua sifatnya semu, kebahagiaan dunia sifatnya sementara. Tapi kita mencari perkara yang kekal, damai sejahtera, kehidupan kekal bersama Yesus. Dan kita mau setia sama Tuhan. Malam hari kita mau baca dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6-21. Rendahkanlah dirimu seperti Yesus. Sebab sifat Yesus begitu rendah hati. Banyak hamba Tuhan yang sombong, tidak rendah hati. Banyak saya kalau ketemu hamba Tuhan, saya belajar rendah hati Bapak Ibu. Ya, kalau sudah punya gereja besar, ingat itu dari Tuhan, bukan karena kita. Makin rendah hati, makin diurapi sama Tuhan. Makin rendah hati, itu sebagai bukti kita mau menjadi anak Tuhan Yesus, karena Yesus sifat rendah hati. Saya mau menyanyikan pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 415. Menjadikan berkat hidupku ini Tuhan. Saya selalu berdoa buat diri saya pribadi, dan doa saya menyertai Bapak Ibu, supaya kita punya sifat rendah hati. Kita mau minta sifat dibentuk sama Tuhan, supaya hidup kita menjadi pelita, menjadi garam bagi dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan berkat hidupku ini, haleluya. Jadikan berkat buat semua orang, amin, haleluya. Jadikan berkat itu ku minta, amin, haleluya. Jadikan berkat buat semua orang, amin, haleluya. Jadikan berkat hidupku ini, haleluya. Oh, jadikan berkat buat semua orang, amin, haleluya. Jadikan berkat itu ku minta, amin, haleluya. Jadikan berkat buat semua orang, amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 15, demikian firman Tuhan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, amin, haleluya. Dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka
seperti bintang-bintang di dunia. Jadikan berkat, pakailah hidupku ya Tuhan Yesus Bapakku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Amin, haleluya. Punya mula kerajaan. Amin, haleluya. Engkau ialah yang berkuasa atas segala-galanya. Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari madamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku untuk malam ini. Kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Engkau Maha Agung, Maha Mulia, Maha Sempurna Bapa. Tuntunlah hidupku yang hina ini Bapa. Bentuklah hidupku Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Seperti Tuhan Yesus Kristus, pakailah hidupku dia Tuhan. Amin, haleluya. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa Tuhan Yesus. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Saya menikmati hadirat Tuhan. Sungguh rias sakala magarabuturias. Jadi kerinduan saya pribadi dan menjadi kerinduan kita bersama Tuhan. Pakai hidupku menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Hidup yang sekali aku tidak mau hidup percuma, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Rasul Paulus luar biasa. Nanti kita bahas firman Tuhan. Saya menangis setiap baca firman Tuhan. Kita koreksi diri kita, nggak ada arti apa-apa hidup ini. Sungguh hidup kata firman Tuhan seperti uap. Jangan sombong, tapi belajar kita rendah hati, supaya Tuhan mau pakai setiap hidup kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 15 dikatakan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Banyak anak Tuhan menjadi aib, menjadi noda, karena perilakunya tidak benar di hadapan Tuhan, tidak benar di hadapan manusia. Banyak. Belajar kita takut sama Tuhan, karena kita sebagai anak-anak Allah, supaya hidup kita tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Amin.
Ya, mari kita menjadi kerinduan kita bersama, kita koreksi diri. Kalau selama ini kita banyak salah, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ciptakan kita bukan untuk melakukan apa yang najis. Itu tertulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Ya, tapi Tuhan ciptakan kita untuk menjadi hal yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Maka kita kalau hidup di dunia ini disorot sebagai orang Kristen, apalagi saya sebagai hamba Tuhan, seorang pendeta, di tetangga, dimanapun saya selalu katakan saya seorang hamba Tuhan, pendeta. Dilihat, perilaku pendeta dilihat. Jadi berkat enggak nih? Jadi batu sandungan dalam tutur kata, dalam pikiran, dalam perilaku, hati, semua tercermin, terungkap dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam rumah tangga, istri, anak-anak semua. Mari kita koreksi diri selalu, biar Roh Kudus tuntun kita untuk kita berpadanan dengan firman Tuhan. Kata firman tadi, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok. Dunia ini sudah bengkok, sesat sudah. Perlu anak-anak terang. Maka itu Tuhan mau pakai setiap kita untuk bercahaya, menjadi berkat bagi setiap orang, supaya orang lain bisa tahu, wah ini orang Kristen, ada Kristus dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin, puji Tuhan. Mari kita mau kembali baca urutan firman Tuhan. Selalu kita berurutan Bapak Ibu ya. 1 Korintus pasal 4, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita diberikan kesehatan. Syukur saya sama Tuhan. Terima kasih yang tak terhingga ya Yesus. Kalau atas izin Tuhan saya sehat. Itu semua karena Yesus. Karena Tuhan yang izinkan. Supaya Tuhan mau, supaya perintahan firman Allah disampaikan terus kepada jemaat. Ini firman Allah juga buat saya. Supaya saya hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu mari hidup benar, hidup sekali. Kapan lagi sudah banyak rekan saya hamba Tuhan dipanggil Tuhan duluan. Belum sampai 2024 berakhir. Sudah di tengah jalan, sudah dipanggil Tuhan. Sungguh. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan percayakan masih kepada kita, supaya Tuhan berikan kesempatan, supaya hidup kita hari ini lebih baik dari kemarin. Biar hari demi hari, minimal 1% lebih baik, saudara. Jangan minus. 1% lebih baik dari kemarin. Biarpun 1%, tapi terus nambah. Tidak minus, saudara. Nambah. Biarpun hanya 1%, misalnya keadaan kita, ya, kualitas kita 1% lah. Ya, katakanlah contoh. Tapi hari demi hari, kita diperbarui 1%, 2%, 3%. Lama-lama kita menjadi sempurna seperti Yesus. Nanti sudah disempurnakan. Yang penting kita dari saat ini kerinduan memberi karakter Kristus. Karena sempurna juga tertulis di dalam Matius 5:48. Saudara. Tuhan sering ngomong, hendaklah kamu sempurna. Harus. Coba kalau saudara baca. Harus. Ya, saya mau baca nih. Matius 5:48. Ini firman Tuhan. Jangan mencela, mengkritik firman Tuhan. Ya, ini firman Allah. Ya, ini firman dari Tuhan. Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Karakter artinya apa, saudara? Karakter kita harus lebih baik, saudara. Beda dengan dunia ini, karena dunia kan tidak sempurna. Ya, minta sama Tuhan sama seperti Bapa. Berarti sentralnya Tuhan Yesus. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa. Artinya jadikan Tuhan sebagai sentral, ya, dalam kehidupan kita. Dalam Ibrani 12 ayat 2, supaya mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Sentral Tuhan Yesus. Jangan saudara, enggak bisa. Kalau saudara bilang enggak bisa, selama ini tidak bisa. Tapi yang penting adalah kerinduan. Benar ya Bapa, aku amini firman-Mu. Bentuk hidupku Bapa, supaya hidupku sama seperti Engkau sempurna. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Ya, ya, mari kita baca firman Tuhan 1 Korintus 4 ayat 6. Rendahkan dirimu, saudara-saudara. Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyembuhkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Amin. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, dan malam hari juga buat kita semua
sebagai jemaat Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu ditulis, ya, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, karena jemaat Korintus banyak yang sombong, mentang-mentang dia kaya, dia hebat, dia pinter, hebat. Maka Rasul Paulus melihat lebih bagus kalau musuh orang pinter, ya sudah kita rendah hati, sudah. Pinter sama pinter nantinya ribut, sudah. Ya, mohon maaf. Lebih bagus rendah hati. Maka Rasul Paulus menggunakan kunci daripada Tuhan Yesus. Rendahkanlah dirimu, katanya. Jangan menyombongkan, kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain, jangan. Ya, tapi mari kita mau betul-betul rendah hati di depan Tuhan. Jangan sombongkan, orang sombong itu akan direndahkan sama Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan, firman selalu kita dengar. Karakter kita dibentuk sama Tuhan Yesus. Supaya kita merendahkan diri seperti Yesus. Ya, Yesus rendah hati. Matius 11:29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku, karena ku lemah lembut dan rendah hati." Ini Yesus. Sifat Yesus rendah hati. Kita belajar rendah hati. Dan apa kata Tuhan? Rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus punya sifat lemah lembut, rendah hati. Mari kita melalui firman Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan bentuk hidupku supaya seperti Yesus rendah hati. Hidup kita menjadi berkat. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegang diri seolah engkau tidak menerimanya? Ya, penting Rasul Paulus, luar biasa nih ayatnya, sudah. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu dalam menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Amin. Biar tidak apa-apa, saudara. Puji orang, jangan menghina orang. Ya. Tapi rendahkan diri kita. Yang penting kita jangan sombong. Jangan kita tinggi hati, orang lain direndahkan. Tapi bagus lebih kita rendah hati, orang lain silakan maju. Ya, kita maju duduk diam rendah hati depan Tuhan, kita puji, tidak boleh memaki-maki orang. Wah, Bapak hebat ya, Bapak puji Tuhan, Bapak diberkati, itu lebih bagus daripada wah Bapak ini orangnya jelek, bla bla, menjelekkan orang, tidak boleh. Ya, lebih bagus kita puji dia, memberikan motivasi semangat. Ya, kita belajar rendah hati, dan dengan kita rendah hati, mereka juga pasti akan belajar rendah hati seperti Yesus. Ya, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Sungguh saya sebagai hamba Tuhan juga dilihat oleh dunia, dilihat oleh Tuhan, dilihat oleh malaikat-malaikat, dilihat perilaku saya, dilihat. Sombong nggak, benar nggak kamu jalan hidup ini? Rendah hati, oh ampun sama Tuhan. Tidak, Tuhan, belajarku mau rendah hati seperti Yesus. Ya, apa sih untungnya kesombongan, saudara? Dimusuhin orang, tidak disukain orang. Tapi kalau rendah hati, disuka sama Tuhan, karena Tuhan angkat orang rendah hati. Ya, kamu bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tapi kami amin. Ya, kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan dihidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami diayat, kami sabar. Rasul Paulus luar biasa, selalu bicara positif, saudara ya. Kalau kami difitnah, kami telah menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tapi untuk menegur kamu, supaya anak-anak yang kukasih, amin. Dasarnya cinta ditegur, dasarnya cinta. Supaya semua jemaat hidup rendah hati, tidak boleh sombong. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu mendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena kula yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapa, mulai Injil kuberitakan kepada, amin. Jadi bapa, kalau bapa itu punya sifat sayang, ya, cinta, tidak otoriter. Bapa namanya bapa, kebapaan kepada anak, ya. Seperti Yesus sebagai bapa kita. Sebab itu menasihatkan kamu, turutlah teladanku. Luar biasa Paulus. Sehingga Rasul Paulus dipakai Tuhan, belajar. Dia berani katakan, turutlah teladanku. Seperti di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Ini sama, saudara. 1 Korintus 11 ayat 1, Rasul Paulus katakan, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi linier, saudara, satu garis. Kristus sebagai kepala, dan kita sebagai hamba, kita sebagai pengikut. Satu garis dengan Bapak Ibu. Mari kita sama-sama satu garis dengan Kristus, supaya kita masuk di dalam bagian kerajaan surga. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih,
dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memberikan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam hidup jemaat. Tapi ada berapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka ada sekaliku tidak akan datang lagi kepadamu. Tapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan mengendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang yang sombong, tapi tentang kekuatan mereka. Mari kita jangan sombong rendah hati dan selalu katakan kehendak Tuhan yang jadi. Artinya sentral Tuhan Yesus, bukan diri kita. Kalau diri kita nggak mau, oh ya aku bisa. Wah, tapi lebih bagus kita rendah hati kehendak Tuhan jadi. Jadi seakan Yesus sebagai sentral. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Oh, Yesus penuh dengan kuasa. Kerajaan Allah bukan dari perkataan, tapi dengan kuasa. Ayat 21 yang terakhir. Apa yang kamu kehendaki, haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih atau dengan hati yang lemah lembut? Amin. Mari kita menjadi pengikut Kristus. Sifat ilahi ada di dalam kehidupan kita, rendah hati dan lemah lembut, dan Tuhan mau pakai setiap kita menjadi berkat seperti Kristus tadi katakan dalam Filipi pasal 2:15, supaya kita tidak bernoda, tidak bercacalah di tengah angkatan yang bengkok ini. Tuhan mau pakai setiap hidup kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 20. Kita sudah dibeli dengan harga tunai. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Biar Tuhan mau pakai Bapak Ibu bersama saya. Kita bergandengan tangan. Muliakan Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan hidup kita menjadi berkat. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jadi kan berkat hidupku ini. Amin. Haleluya. Jadi kan berkat buat semua orang. Amin. Haleluya. Jadi kan berkat itu ku minta. Amin. Haleluya. Jadi kan berkat buat semua orang. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jadi kan berkat hidupku ini, ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Pakailah hidupku ini, ya Tuhan, untuk kemuliaan namamu. Haleluya. Untuk kemuliaan namamu. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, biar melalui firman Tuhan malam hari, Tuhan pakai hidupku kira untuk kemuliaan Tuhan. Dan Kristus yang ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan
Hidup kita menjadi saluran berkat, bukan menjadi batu sandungan. Tapi kita percaya, tidak beraib, tidak bernoda di tengah angkatan yang bengkok dan jahat ini. Kristus yang dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.